Hai semuanya, perkenalkan nama saya Revi Aulia Ramadhani dengan NPM 2412011266. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan HAM di dunia dan sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Sejarah perkembangan HAM di dunia. Pertama, kita mulai dari salah satu tonggaknya, yaitu Piagam Madinah tahun 622 Masehi. Piagam ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Piagam ini dibentuk untuk menyatukan masyarakat yang pada saat itu memiliki berbagai suku dan agama yang sering berkonflik. Piagam ini terdiri dari 47 pasal yang berisi tentang keamanan, kebebasan beragama, penyelesaian konflik, dan pembagian tanggung jawab. Seluruh penduduk Islam maupun Yahudi pada saat itu diakui sebagai satu komunitas yang saling melindungi. Piagam ini sangat menerapkan prinsip pluralisme, keadilan, dan hidup saling berdampingan secara damai. Setelah itu kita masuk ke Eropa, yaitu Magna Carta 1215. Piagam ini muncul karena tindakan sewenang-wenang Raja John, sehingga para bangsawan memaksanya untuk menandatangani piagam yang berisikan tentang pembatasan kekuasaan raja. Piagam ini menegaskan bahwa hukum lebih tinggi daripada kekuasaan raja, sehingga warga berhak bebas, tidak boleh ditahan, dirampas, atau dihukum tanpa bukti dan dasar hukum. Lalu pada tahun 1689 muncul Bill of Rights Inggris. Di sini rakyat menuntut agar raja tidak berkuasa mutlak. Isinya menegaskan kebebasan pemilihan anggota parlemen, kebebasan berpendapat, dan bahwa pajak serta pembentukan tentara harus mendapatkan izin dari parlemen. Parlemen juga mempunyai hak untuk mengubah keputusan raja, dan hal inilah yang membuat Inggris pada saat itu memiliki demokrasi dan perlindungan HAM yang kuat. Berlanjut ke Revolusi Perancis tahun 1789, yaitu Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau Pernyataan Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Piagam ini dibentuk karena kondisi Prancis yang sangat tidak adil, di mana para bangsawan dan pemuka agama hidup mewah tanpa membayar pajak, sedangkan rakyat menderita. Deklarasi ini menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi setiap warga negara. Pada tahun 1776, Amerika juga membuat langkah besar lewat Declaration of Independence. Dokumen ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup bebas dan meraih kebahagiaan. Tokoh-tokoh besar seperti Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, dan Jimmy Carter juga ikut memperjuangkan HAM. Pada tahun 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt juga memperkenalkan 4 kebebasan, yaitu kebebasan berbicara, beragama, bebas dari rasa takut, dan bebas dari kelaparan. Setelah Perang Dunia Kedua yang sangat menghancurkan, dunia sepakat untuk memperkuat perlindungan HAM secara global. Maka lahirlah Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Dokumen ini terdiri dari 30 pasal yang menjadi dasar utama HAM internasional. Isinya meliputi hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak untuk pendidikan, pekerjaan, hingga hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya. Untuk memperkuat Universal Declaration of Human Rights agar mendapatkan kekuatan hukum, pada tahun 1966, PBB menetapkan 2 konvenan penting, yaitu 1. ICCPR yang melindungi hak sipil dan politik, 2. ICESCR yang menjamin hak ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuannya jelas, untuk memastikan setiap manusia hidup bebas dari diskriminasi dan mendapatkan kehidupan yang layak. Lalu, ada Bundles of International Convention, yaitu kumpulan konvensi HAM yang lebih spesifik. Ini termasuk CEDAW untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, CRC untuk perlindungan anak, CAT untuk larangan penyiksaan, dan CERD untuk penghapusan diskriminasi rasial. Semua ini menjadi dasar perlindungan HAM internasional. Dan pada tahun 1993 lahirlah Deklarasi Wina,
yang menegaskan bahwa semua hak asasi manusia bersifat universal, saling terkait, dan tidak dapat dipisahkan. Deklarasi ini juga menegaskan hak perempuan dan anak adalah bagian penting dari HAM dan mendukung pembentukan jabatan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Lalu sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Era Orde Lama 1945 sampai 1967. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, kondisi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Soekarno mencoba menyatukan 3 kekuatan besar, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Tapi bukannya membawa keseimbangan, tapi hal ini justru malah memicu persaingan politik yang sangat tajam. Ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965 pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. PKI disebut melakukan pergerakan karena adanya isu 7 jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Akibatnya politik kacau dan terjadi kekerasan massal. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang pemerintahan, namun juga menjadi awal mula kejatuhan Soekarno. MPRS mencabut kekuasaannya dan Indonesia masuk ke fase selanjutnya. Era Orde Baru 1967 sampai 1998. Pada saat Soeharto naik menjadi presiden, pemerintahan di Indonesia sangat terlihat demokratis di luar, namun pada kenyataannya di dalam sangat otoriter. Pada saat itu militer memegang peran besar. Kebebasan berpendapat dibatasi dan siapapun yang dianggap mengkritik pemerintah akan bisa ditindaklanjuti. Salah satu pelanggaran HAM pada masa ini adalah penembakan misterius atau Petrus. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1983 sampai 1985. Pemerintah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap kriminal tanpa melalui proses hukum. Banyak korban ditemukan tewas dengan luka tembakan. Statistiknya cukup mengerikan. Pada 1983 ada sekitar 532 orang tewas dan 367 diantaranya mati karena ditembak. Pada 1984 ada 107 orang tewas. Dan pada 1985 terjadi lagi 74 korban dan 28 diantaranya tewas karena ditembak. Semua hal ini mengatasnamakan stabilitas keamanan, namun dapat terlihat jelas bahwa semua ini melanggar hak dan prinsip dasar HAM, yaitu penghormatan atas hak hidup dan proses hukum yang adil. Era Reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah tekanan ekonomi, sosial, dan politik yang sangat besar, akhirnya Orde Baru runtuh pada tahun 1998 dan Indonesia masuk ke era reformasi. Pemerintahan baru mulai membangun sistem hukum yang lebih menghargai HAM. Banyak regulasi dibuat seperti UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, lalu UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Tujuan reformasi adalah menyelesaikan permasalahan HAM di masa lalu, mencegah kejadian serupa terulang kembali, dan membangun masyarakat sipil yang lebih bebas serta partisipatif. Meskipun era ini sangat banyak membawa perubahan positif, Indonesia tetap menghadapi tantangan HAM. Salah satunya adalah konflik Sampit tahun 2001. Konflik ini bermula dari bentrokan suku Dayak dan Madura pada tanggal 18 Februari 2001. Semakin lama, konflik ini semakin berkembang di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, salah satunya adalah Palangkaraya. Konflik ini diduga dipicu oleh persaingan ekonomi dan ketegangan sosial yang sudah berlangsung lama. Dan dampaknya ini sangat besar menurut beberapa penelitian. Korban tewas diperkirakan sekitar 500 sampai lebih dari 1.000 orang, dan 25.000 orang diantaranya meninggalkan rumah mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.